Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kepada kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Pelajaran kita hari ini masih bab yang kedua, yaitu bagaimana mengatasi godaan dosa. Setiap hari kita digoda untuk melakukan dosa. Tapi kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak terus-menerus terjerumus ke dalam dosa. Karena pada minggu yang lalu kita sudah belajar akibat yang begitu mengerikan ketika kita terus hidup di dalam dosa, dan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Dosa akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan Allah, dengan sesama, dengan alam, bahkan juga diri kita sendiri juga tidak akan memperoleh kedamaian ketika kita melakukan dosa. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesus Kristus bagaimana mengatasi godaan dosa. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah singgung mengenai penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Sedikitnya ada 3 hal yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu karena keinginan mata, kedua keinginan daging, dan yang ketiga keangkuhan hidup. Dan ketiga hal inilah yang selalu dipakai oleh iblis dari dulu sampai selamanya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, untuk menjauhkan manusia dari kasih Allah. Kita lihat ketika manusia pertama, dalam kejadian 3, ketika iblis menggoda manusia dengan buah pohon pengetahuan, jika kamu memakannya, kamu tidak akan mati, tetapi menjadi sama dengan Allah. Lalu kejadian 3 ayat 6a, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi buah pohon pengetahuan yang sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi kenapa bisa menjadi menarik hati dan sedap kelihatannya? Karena ada ambisi di dalamnya, ada keinginan manusia untuk menjadi sama dengan Allah. Dan firman Allah dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi ini yang dipakai oleh iblis, karena manusia selalu ingin memenuhi keinginan dagingnya. Dan kita akan belajar dari Yesus Kristus dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, jadi Yesus sendiri juga dicobai oleh iblis. Dikatakan di sana bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dikatakan Yesus setelah selesai puasa, setelah 40 hari 40 malam, tentu Yesus lapar dan Yesus digoda oleh iblis. Yang pertama, iblis memakai godaan, yaitu keinginan daging, makanan. Apa yang dibutuhkan orang lapar? Tentulah makanan. Maka iblis tahu ketika Yesus lapar, waktu itu Yesus sangat lapar. Kemudian iblis mencoba Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan lihat apa yang dijawab Yesus. Ada tertulis. Nah, itu berarti firman Allah. Kalau kamu baca nanti dalam Ulangan 8 ayat 3, ini sama dengan yang Lukas 4 ayat 4.
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu juga Yesus membuktikan 40 hari Yesus tidak makan, tidak minum, Yesus tetap hidup. Kenapa? Firman Allah itu memberi kehidupan. Orang Israel ketika di padang gurun 40 tahun lamanya juga, mereka juga tidak makan roti, hanya apa? Makan mana saja. Tidak makan seperti makanan yang biasa mereka lakukan di Mesir, tapi lihat mereka tetap dapat hidup. Itu membuktikan bahwa memang firman Allah itu dapat menghidupkan dan memberi kehidupan kepada kita manusia. Yang kedua, Yesus dicobai dengan keinginan mata, yaitu kekuasaan, uang, popularitas. Lihat iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Iblis, apakah dia tidak tahu bahwa dunia ini adalah milik Yesus dan Yesus berkuasa? Tapi lihat segala cara dilakukan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Apakah Yesus gila kekuasaan seperti yang dilakukan oleh manusia saat ini? Tapi Yesus menolaknya juga kembali dengan firman Allah. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 13. Di sana ada firman Allah yang tertulis hal yang sama dengan ayat yang ke-8 dari Lukas 4 itu. Hari ini banyak orang yang menggadaikan imannya kepada Tuhan Allah demi memperoleh uang, demi memperoleh kekuasaan. Tapi Yesus memberikan satu teladan yang sangat penting, bahwa Dia tidak akan mencobai Tuhan Allah dengan menyembah kepada iblis demi mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, keangkuhan hidup atau kesombongan. Iblis menggodai Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Ya, jadi ada tertulis itu firman Allah. Iblis pun menggoda manusia, menggoda Yesus menggunakan Alkitab, menggunakan firman Allah. Ayat 10, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis sangat paham tentang firman Allah. Hanya iblis tidak taat pada firman Allah, tapi iblis menggunakan firman Allah untuk mencobai manusia dengan memutarbalikkan firman Allah. Lihat, Yesus juga menjawab iblis dengan firman Allah juga. Ada tertulis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 16. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika melawan godaan iblis untuk melakukan dosa. Yang pertama, Yesus menggunakan firman Allah. Semua tadi Yesus gunakan ada tertulis. Nah, itu firman Allah. Jadi jika kamu mau melawan godaan iblis, lihatlah firman Tuhan. Itu, ingat kepada firman Tuhan, jangan melawan firman Tuhan. Yang kedua, Yesus memprioritaskan kekekalan. Benar, kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, kepintaran, ketenaran, kekuasaan itu penting. Tapi semua itu sifatnya hanya sementara saja. Hari ini kamu pintar, lihat nanti sebentar lagi sudah tua, kamu tidak pintar lagi. Kepintaran kamu menurun. Hari ini kamu sehat, nanti semakin tua semakin tidak sehat. Semuanya sifatnya hanya sementara saja. Karena itu jangan menggadaikan apa yang kekal untuk mendapatkan yang sementara. Jangan menggadaikan keselamatanmu, kehidupan kekal di sorga, imanmu hanya untuk mendapatkan apa yang sementara.
tetapi gunakanlah yang sementara untuk memperoleh kekekalan. Gunakan uangmu, gunakan kesehatanmu, gunakan kekayaanmu, gunakan kekuasaanmu untuk mendapatkan kekekalan. Jadi jangan membalikkannya, ya. Jangan membalikkannya. Yang ketiga, Yesus melawan godaan iblis untuk melakukan dosa, yaitu tidak menggunakan kekuasaannya untuk menandingi kekuasaan Tuhan. Jadi jangan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Sebab jika Tuhan Allah katakan kita hari ini mati, maka kita akan mati. Jika Tuhan Allah katakan engkau akan hidup, maka engkau akan hidup. Jika Tuhan Allah katakan engkau sehat, maka engkau akan sehat. Karena itu taatlah dan tunduklah pada kuasa Tuhan, jangan pada kuasa iblis. Nah, kita akan menganalisa firman Tuhan yang digunakan oleh iblis untuk mencobai Yesus Kristus, ya, dalam pencobaan ini. Yang pertama, Yesus dikatakan sudah selesai berpuasa dan Yesus sangat lapar. Setelah selesai berpuasa, buka puasa, boleh makan atau tidak? Ya, saya menjawabnya pasti boleh, tentulah boleh, ya kan? Itu. Jadi sebenarnya Yesus sudah boleh makan karena sudah selesai berpuasa. Yang kedua, dengan kuasanya, kira-kira apakah Yesus bisa mengubah roti, mengubah batu menjadi roti? Bisa tidak? Saya pikir Yesus pasti sangat bisa mengubah batu jadi roti. Kenapa? Orang mati saja Yesus dapat bangkitkan. Air saja Yesus dapat ubah menjadi anggur. Apalagi mengubah batu menjadi roti. Bagi saya pikir Yesus sangat gampang melakukannya. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Itu pertanyaannya. Yang ketiga, Yesus punya kuasa. Boleh tidak dia menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadinya? Kamu boleh nggak gunakan kuasamu untuk kepentingan pribadi? Saya pikir boleh, sangat boleh. Kenapa tidak? Ya kan? Yesus juga boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadinya. Tapi kenapa Yesus tidak menggunakannya? Itu pertanyaannya. Yang keempat, jika Yesus mengubah batu menjadi roti, ada yang melihat atau tidak? Katakan Yesus di situ seorang diri di gurun. Tentu tidak ada yang melihat. Kalaupun Yesus taat kepada iblis mengubah batu jadi roti, nggak ada yang lihat kok. Ya kan, kamu kan sering katakan, nggak ada yang lihat, ambil aja. Nggak ada yang tahu, nyontek aja. Nah itu. Tapi Yesus tidak gunakan kuasanya. Kenapa? Padahal tidak ada yang melihat kalau Yesus mau taat kepada iblis. Yang kelima, kalau Yesus menggunakan kuasanya untuk mengubah batu menjadi roti, ada yang keberatan atau tidak? Saya pikir tidak ada yang keberatan. Dan yang terakhir, jika Yesus menggunakan kuasanya dengan mengubah batu menjadi roti, ada yang dirugikan atau tidak? Saya pikir juga tidak ada yang dirugikan. Lihat, kita analisa ini semuanya. Kalau Yesus menggunakan kuasanya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang melihat, dan boleh sah-sah saja menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Dan Yesus makan juga tidak salah karena sudah selesai puasa. Tapi kenapa Yesus tidak lakukan itu semuanya? Jawabannya adalah karena perintah itu datangnya dari si iblis, dan perintah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ini perlu kalian pahami, bukan persoalannya boleh atau tidak, tapi bertentangan dengan firman Allah atau tidak ketika kamu melakukan segala sesuatu dalam hidup. Demikian pelajaran kita hari ini. Jadi tetaplah belajar dari apa yang diajarkan hari ini untuk melawan godaan iblis. Tetap menggunakan firman Tuhan Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.
dan sehat selalu.